Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda, bagian yang ke-8. Nah, kita masih berada di halaman dan sedang membahas benda suci yang kedua, yaitu bejana pembasuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, bejana pembasuhan itu berbicara tentang firman Allah yang berfungsi sebagai cermin dan sebagai air. Bayangkan jika setiap hari kita membersihkan diri dan bercermin, pasti kita lebih bersih, lebih sehat, dan kita bisa tampil lebih menarik. Nah, pokok doa yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bacaan kita Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Puji Tuhan. Nah, rema kita hari ini adalah yang pertama, nama Allah itu harus kita hormati, harus kita segani, dan harus kita kuduskan. Nama Tuhan itu amat kudus dan hanya dapat digunakan dengan cara dan untuk maksud yang suci saja. Rema yang kedua, kita dilarang menyalahgunakan nama Allah, termasuk bersumpah dan membuat janji palsu. Mari kita perhatikan apa yang ditulis oleh Matius di dalam pasal yang kelima, ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Perhatikan, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow, saudara, tanpa disadari, kita seringkali bersumpah palsu. Kita mengatakan tidak, padahal kita sudah menggosipkan seseorang dengan orang lain. Kita mengatakan, saya tidak mengambil apa-apa, padahal saudara sudah mencurinya. Nah, seringkali juga kita melanggar janji. Kita berjanji ibadah kita jam 7. Kita sering datang setengah 8. Tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kita para pelayan sering berjanji latihan jam 17. Kita datang jam 17.40. Kita pun tidak pernah merasa bersalah. Alkitab mengatakan kalau kita melakukan lebih atau kurang dari itu, kita berasal dari si jahat. Inilah mungkin salah satu alasan menurut saya kenapa kita sulit diberkati oleh Tuhan. Karena setiap hari kita bersumpah palsu, setiap hari kita berjanji palsu, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kita menggunakan doa tabernakel. Inilah pentingnya kita mengembangkan pergerakan doa Daniel. 3 kali setidaknya setiap hari
kita diberi kesempatan untuk bercermin. Kalau ternyata ada noda, kita segera membersihkannya dengan air firman Allah dan darah Yesus Kristus Tuhan. Inilah pentingnya sudah bergabung dalam pergerakan doa Daniel. Karena saudara dimungkinkan setiap hari, bahkan 3 kali sedikitnya dalam sehari, tidak menunggu hari Minggu baru kita menyucikan diri. Saudara pasti akan menjadi lebih bersih, saudara akan menjadi tampil lebih menarik di hadapan Tuhan, dan lebih daripada itu, saudara akan menjadi sasaran berkat daripada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah rema berikutnya adalah jagalah hatimu untuk selalu menghormati Allah. Nah, wujud kalau seseorang menghormati Allah dalam hatinya, maka akan kelihatan dalam pikirannya, dalam sikapnya, dan juga dalam tindakan-tindakannya. Rema yang keempat, jika saudara tidak melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh firman Allah, maka Allah akan menganggapnya bersalah karena saudara melanggar hukumnya. Dan orang yang bersalah pasti akan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan melanggar hukumnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormati namanya, kuduskan namanya. Nah, sementara saudara mendengarkan firman ini, jika saudara merasa bahwa saudara ternyata sudah melanggar firman-Nya, maka saudara bisa berdoa bersama-sama dengan kami. Saudara bisa membuka di contoh doa tabernakel halaman yang kelima, atau tidak sempat, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan kami. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, aku mau membangun sikap hati yang takut akan Engkau. Engkaulah yang aku hormati. Aku mau menjaga hatiku untuk terus menghormati Tuhan setiap waktu. Aku mau menjaga mulut dan lidahku dari kata-kata yang sia-sia. Aku berjanji untuk tidak menyebut namamu dengan sembarangan. Aku berjanji untuk tidak bersumpah palsu. Kami akan mengatakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Kami akan belajar disiplin dan tepat waktu. Tuhan ampuni kami, Tuhan bersihkan kami, dan izinkan kami sekarang menjadi sasaran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan, tetap hormati Tuhan, tetap disiplin, dan sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Shalom.